Kegiatan ibu rumah tangga random banget, asik beberes, si bocil tuh malah minta dibikinkan spaghetti. Assalamualaikum, hai, balik lagi di mini vlog aku. Kalau kerjaan yang di luar udah kelar, jangan bilang kalau di rumah itu bisa santai-santai, leha-leha, baring-baring, main HP, scroll-scroll gitu. Salah banget. Justru menurut aku pekerjaan rumah tuh nggak ada habisnya sama sekali. Jadi pulang dari ngojek tadi tuh aku langsung masak nasi biar nanti tuh nggak kelupaan. Jadi kalau udah kelar masak, untuk lauk pauknya tuh gampang bisa nyusul. Yang penting tuh rumah udah bersih dulu ya kan. Jadi tuh nggak risih banget. Anak-anak udah berangkat sekolah tuh rumah jadi adem. Cuma tinggal satu bocil ya, paling dia cuma sibuk dengan gadgetnya sendiri. Jadi tuh aku juga bisa anteng masaknya di dapur leluasa, nggak ada yang teriak-teriak manggil bunda. Untuk persambalan di rumah tuh nggak bisa di skip sama sekali, wajib ada, baik mentah maupun yang udah matang. Di sini tuh aku bikin sambal homemade, sekalian aku bikin banyak. Jadi sisanya nanti aku simpan di kulkas, nanti tinggal dipanas. Jadi tuh pernah ada yang tanya, Bunda Aska itu nggak pernah pakai garam ya? Bukan nggak pernah pakai, aku pakai, tapi nggak semua menu masakan tuh aku pakaikan garam. Soalnya pakai masako aja itu udah asin, gengs. Untuk sebulan tuh aku bisa dibilang boros banget ya, bisa sampai 4 renteng ya. Gimana ya, karena di rumah itu emang hobinya tuh pakainya masako. Apalagi untuk pertumisan aku nggak pernah pakai garam, apalagi micin. Ada aja kan tuh rempongnya. Aku tuh lagi asik-asik masak sambal, tiba-tiba aja adik Aska itu di kamar batuk-batuk. Oh, rupanya jendelanya tuh belum aku buka. Jadi tadi tuh aku buka dulu biar sirkulasi udaranya tuh keluar, jadi nggak pedes lagi. Aku mau tinggalin dulu untuk persambalannya, minyaknya udah keluar, jadi aku tinggal tunggu dingin aja. Nanti tinggal aku salin ke mangkok. Di sini tuh sampahnya tuh udah numpuk banget, jadi yang mau aku buang. Heran banget, sumpah aku tuh bener-bener heran ya sama anak-anak. Udah aku kasih tempat sampah, udah aku kasih plastik, buang tuh di dalamnya, jangan di luar, jangan asal lempar. Gak bisa, mereka tuh nggak bisa banget. Emang paling seneng mereka tuh dengar aku tiap hari teriak. Kalau aku sehari nggak teriak aja tuh mereka kayaknya tantrum. Pantesan aja mama-mama kelahiran 80-90-an tuh pada awet muda semua. Ayo siapa nih yang lahiran 80-90-an? Yuk angkat tangan, jangan lupa komen. Ini aja nyapu-nyapunya itu udah kelar. Jadi di sini tuh aku mau bikin spaghetti. Kebetulan semalam itu aku beli di Indomaret. Katanya adik Aska tuh penasaran karena sering lihat iklannya di TV. Padahal kerjaanku tuh rencananya tadi langsung mau jemuran, tapi berhubung si bocil ini udah minta dibikinkan spaghetti, jadi nggak bisa di skip, langsung aja aku buatin. Paling nggak bisa aku ngelihat dia ngambek. Apalagi kalau udah merengek-merengek, ini semua gara-gara sambal tadi, bener-bener luar biasa. Untuk cara masaknya tuh simpel aja. Tadi airnya aku kasih mendidih, aku juga kasih minyak sedikit biar nanti tuh nggak lengket. Cuman sekarang tuh apa sih yang nggak instan? Spaghetti aja tuh bisa jadi instan. Kalau dulu tuh harus bikin bumbunya dulu, di blender dulu, kupas bawang, pokoknya tuh ribet banget. Itu aku pernah bikin, terus aku pakaikan saus barbecue gitu, tapi ternyata tuh nggak cocok di lidah anak-anak aku. Ya udah deh, dari situ aku nggak pernah lagi mau coba-coba atau mau bikin-bikin. Cocoknya tuh ya gini, udah beli aja, kalau bisa ada uang ya udah kita beli, nggak usah repot ya kan. Berhubung sekarang ada yang instan, kita bikin aja yang instan. Ini jangan bilang-bilang ya sama Ariaska, kalau tahu diicipin pasti dia nggak bakalan lagi mau makan. Jadi aku udah cobain, ternyata spagettinya itu bukan rasa spaghetti yang aku bayangin. Ternyata rasanya tuh sama aja kayak mie instan biasanya. Tapi kata adik Aska enak. Ya udah deh, kalau menurut kamu itu enak, udah makan. Yang penting kamu nggak ngoceh-ngoceh lagi, jadi aku bisa leluasa lanjutin kerjaan aku. Lanjut pindah ke belakang rumah, aku mau jemurin dulu baju yang udah numpuk. Nggak tahu udah berapa hari karena emang di tempat aku tuh lagi hujan. Nah ini nih kelihatannya cerah kan, ada matahari. Coba deh nanti sekitar jam 10-an tuh pasti bakalan hujan. Nanti siangnya itu panas lagi, tapi kalau nggak dikeluarin yang ada makin numpuk. Nanti kalau aku cuciin lagi makin numpuk, dan kalau hujan lagi dan ternyata ini nggak kering-kering, asli pakaian aku habis. Jadi masih banyak banget ya nggak paham-paham. Aku tuh kan keluarga besar, jadi kalau cucian tuh wajar aja kalau cucian aku tuh banyak. Bisa nggak sih kalau nonton video itu jangan di skip-skip, dan bisa nggak sih kalau nanya tuh jangan itu mulu. Di rumah tuh kami ada 7 orang, yang satu di asrama, jadi di rumah ada 6 orang. Anak-anak itu semuanya sekolah kecuali yang paling bontot. Satu orang aja itu seragamnya ada 5 setel. Bayangin 3 anak yang sekolah itu berapa setel, belum lagi untuk pakaian rumah, belum lagi kalau kotor ganti-ganti. Terus ada yang komen dan tanya kayak gini nih, katanya tuh bajunya itu udah berapa hari nggak dicuci bun, banyak banget. Untuk urusan cuci mencuci tuh aku 2 hari sekali udah pasti, nggak bisa lewat dari 2 hari, pasti udah numpuk banget. Kalau bulan-bulan kemarin masih bisa dibantu sama pak suami, sekarang itu asli bener-bener aku ngerjain sendiri. Soalnya pak suami itu juga sibuk dengan urusannya sendiri. Tapi nggak apa-apa, yang penting cuannya lancar ya kan. Pokoknya kalau udah ada cuan, biar kerjaan ini semua biar aku yang handle. Ada yang sama nggak sih di tempat teman-teman semua? Soalnya di sini tuh kalau udah jam 6 itu matahari udah tinggi banget, udah kayak jam 9. Apalagi di Kutim, di kota Sangatta ini, kalau udah sekali panas, asli panasnya tuh bener-bener sampai ke ubun-ubun. Alhamdulillah ya, untuk kegiatan randomnya itu udah kelar semua. Kayaknya nyantai dulu enak nih.